Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aulia Zahra, mahasiswi semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekarang kita akan menguji normalitas dan homogenitas. Sebenarnya kita harus mempunyai data mentahnya dulu. Nah, di sini saya sudah memindahkan data mentahnya itu ke dalam Excel agar memudahkan jika kita memakai aplikasi SPSS-nya. Nah, yang bisa kita lihat sendiri di sini kita udah punya data mentah. Di sini ada kemampuan koneksi matematika KKM. Di sini ada kita ke aplikasi SPSS-nya, kemudian ke data view. Setelah ke data view, kita balik lagi ke Excel tadi, kemudian kita copy paste dari yang main mapping, mapping dulu kita copy paste ke aplikasi SPSS-nya, ke var yang pertama. Matematik ini dia di bawahnya main mapping, begitu juga dengan kontekstual ada di bawahnya tematik, kemudian dan induktif juga ada di bawahnya kontekstual. Jadi dia berurutan satu kolom seperti itu. Kemudian yang induktif. Itu di sini kan sudah datanya sudah ada ya. Dia datanya sampai ke 40 data, 40 baris dalam satu kolom. Kemudian kita tulis yang tadi kolom main mapping itu jadi di yang pertama kita tulis pertama itu, kemudian yang tadi tematik itu jadi kedua, kemudian kontekstual jadi ketiga, dan yang terakhir induktif itu yang keempat gitu. Jadi kita tulis berurutan agar lebih mudah ya untuk diolah datanya. Seperti itu. Kita ke variable view. Nah, di sini kita ganti var 001 itu menjadi KKM. Setelah kita tulis jadi yang KKM, yang var 02 itu kita ubah namanya menjadi pendekatan. Kemudian ke desimalnya kita ubah jadi 0 karena di data itu kan tidak ada koma-komaan ya, tidak ada desimal, makanya kita ubah jadi 0. Yang KKM 0, yang pendekatan juga 0. Kemudian kita ke values yang pendekatan itu kita klik. Nah, di sini ke value, jadi kita value 1 karena tadi nomor 1 itu yang main mapping, yang kita tulis 1 itu tadi main mapping. Terus kemudian kita tambah lagi yang kedua itu tematik, kita tulis tematik. Kemudian yang ketiga itu ada kontekstual, kita tulis juga kontekstual. Nah, dari yang terakhir itu tadi ada induktif. Nah, klik OK. Kemudian setelah itu kita ke measure-nya kita ubah dari unknown menjadi scale, dan yang pendekatan itu menjadi nominal. Oke, kemudian kita ke analyze, kita pilih yang descriptive statistic, pilih explore. Nah, di sini KKM-nya kita pindahin ke independent list. Kemudian yang pendekatannya kita pindahin ke vector list. Terus kita klik yang plots. Nah, di sini kita yang box plots-nya kita non aja, kita checklist yang non. Terus yang descriptive-nya kita nggak usah di checklist karena itu sesuai permintaan, nanti mintanya histogram atau stem and leaf. Oke, setelah itu kita normality plot with testnya di checklist, span versus level with leaf and testnya non, baru continue, kemudian klik OK. Nah, di sini keluar ya. Oke, cara baca untuk uji normalitas ini berarti dia H0 nya itu
skor menyebar normal. Yang di sini ada di mind mapping nilai SIG-nya itu kan 0,111, itu berarti lebih dari 0,5, berarti keputusannya gagal tolak HN. Kesimpulan pada taraf nyata itu 5% belum cukup bukti bahwa skor KKM pada kelas mind mapping tidak menyebar normal gitu. Terus yang kedua, tematik nilai SIG-nya itu kan 0,172, itu berarti lebih dari 0,5, berarti keputusannya gagal tolak H0. Kesimpulannya, pada tarif nyata 5% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa skor KKM pada kelas tematik itu tidak menyebar normal. Kemudian yang ketiga itu kan SIG-nya 0,87. Ya kalau 0,87 berarti lebih dari 0,05 juga dong. Keputusannya gagal tolak H0-nya juga, maka skor KKM pada kelas kontekstual tidak menyebar normal juga gitu, yang berarti skor pada kelas kontekstual menyebar normal. Sama kayak yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, yang nomor 4 juga dia lebih dari 0,5 karena induktifnya SIG-nya 0,410, berarti tidak, kesimpulannya pada taraf 5% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa skor KKM pada kelas induktif tidak menyebar normal, atau skor pada kelas induktif itu berarti menyebar normal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tes homogenitas. Di sini lanjut aja, kita langsung ke klik analyze, kemudian kita ke general linear model, ini klik univariate. Nah, di sini KKM-nya kita pindah ke dependent variable dan pendekatannya ke fixed factor. Oke, setelah itu kita klik option dan kita ke homogeneity test. Dan setelah itu continue dan oke. Nah, kita langsung aja di sini kita klik yang Leibniz test of equality yang bawah. Nah, di sini untuk uji homogenitas ini H0-nya itu ragam homogen dan H1-nya ragam tidak homogen. Nah, di Leibniz test of equality of error variance itu nilai SIG-nya itu kan 0,127, berarti dia lebih dari 0,05. Dia gagal tolak H0. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% dia belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam tidak homogen. Artinya, kemampuan siswa pada keempat pendekatan atau kelas tersebut adalah homogen. Nah, jadi seperti itu untuk uji normalitas dan homogenitas pada suatu data yang telah disediakan data mentahnya. Kita lanjut ke uji berikutnya, yaitu uji T2 sampel saling bebas dan uji T2 sampel saling berpasangan. Oke, di sini kita udah ada data mentahnya ya untuk uji T2 sampel saling bebas. Sini saya ada seorang peneliti ingin mengetahui bahwa apakah ada perbedaan antara nilai ujian statistik kelas reguler dan non-reguler di Prodi Matematika IKIP Siliwangi. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 11 responden yang diambil dari kelas reguler dan non-reguler. Adapun nilai statistik dari masing-masing mahasiswa terdapat pada tabel, yang kelas reguler dari 1 sampai 6 dan yang kelas non-reguler itu 1 sampai 5. Nah, oke, kita langsung aja copy paste seperti tadi di data view. Kita copy paste di data view yang kelas reguler yang di 6 pertama dan bawahnya di kelas non reguler. Kita copy paste, kita copy yang di kelas non reguler, kemudian kita paste di yang bawahnya reguler. Kemudian kita tulis seperti yang pertama tadi, 1 untuk kelas reguler, dan yang kedua itu untuk kelas non reguler 2. Oke. Setelahnya itu kita ubah dulu, ini tadi kan harusnya 7,77, kemudian kita ubah semuanya jadi 80,3, 73,2, 76,8 dan seterusnya. Oke, kita lanjut, kita lihat di variable view.
Terus kita ubah yang var 001 menjadi nilai, dan yang var 002 itu menjadi kelasnya. Nah, kita ubah yang desimalnya jadi 1 karena di data kita itu ada desimalnya. Terus yang I menjadi scale measure-nya, kemudian kelasnya menjadi nominal. Kemudian kita analyze, kita compare means and preparation ke independent sample t-test. Kemudian t-test variable nilai itu masukin ke t-test variable, dan kelas masukin ke grup definite. Terus kita klik definite group kelas 1 dan 2, grup 1 ke 1, grup 2 2, terus klik option confidential interval percentage itu 95%, missing value-nya yang exclude case analysis by analysis. Kemudian klik OK, dan ya. Nah, di sini terlihat ya datanya. Untuk keputusannya, karena dia lebih dari 0,025 maka H0 itu gagal ditolak. Kesimpulannya, pada taraf signifikan 5% belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai ujian statistik kelas reguler dan non-reguler. Artinya, rata-rata nilai statistika kelas reguler dan non-reguler adalah sama. Berarti H0 banding mu sama dengan mu2, HA banding mu1 tidak sama dengan mu2. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke uji T2 sampel saling berpasangan. Di sini saya juga udah ada data mentahnya yang saya rapihkan di Excel. Di sini ada seseorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh strategi REACT terhadap prestasi belajar matematika siswa pada salah satu SMP di Cimahi. Dari satu kelas hanya diambil sampel sebanyak 13 siswa yang dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah penerapan strategi REACT dengan taraf signifikan A sama dengan 0,05. Apakah terdapat pengaruh strategi REACT terhadap prestasi belajar matematika? Sini ada nomor siswa 1 sampai 13, pretest, nilai pretest dan nilai posttestnya. Kita buka ke lembar baru di SPSS, kemudian kita sama seperti tadi kita copy paste nilai pretest dan posttestnya. Ya, kita langsung blok aja pretest dan posttestnya, kemudian kita pindahkan ke SPSS di data view, kita paste. Nah, di sini kemudian kita ke variable view dan kita ganti namanya, yang var 1 jadi posttest, kemudian yang var 2 itu jadi pretest. Oke, lanjut kita ke desimal. Desimal kita ubah menjadi 0 karena di sini tidak ada nilai desimalnya, tidak ada koma-koma, berarti desimalnya menjadi 0. Kemudian langsung ke data analyze, kita klik yang general compare means and preparation, kita pilih yang period sample t-test. Nah, kemudian yang posttestnya kita masukin ke variabel 1 dan yang pretestnya kita masukin ke variabel 2. Setelah itu klik OK dan ini muncul. Oke, untuk menyusun hipotesisnya itu H0 tidak ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest setelah penggunaan strategi REACT, dan HA-nya ada perbedaan rata-rata nilai pretest dan posttest setelah menggunakan strategi REACT. Ini berarti H0 banding mu1 dikurang mu2 sama dengan 0, HA mu1 dikurang mu2 tidak sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita lihat di period sample test itu ada nilai T-nya itu minus 3,93. Di DF-nya itu ada 12 dan di SIG-nya itu ada 0,002. Keputusannya, oleh karena nilai SIG 0,002 itu kurang dari 0,025, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, pada taraf signifikan 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa strategi REACT berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika siswa SMP Kota Cimahi. Gitu. Oke, kita lanjut ke uji validitas rehabilitas. Sini saya sudah menyiapkan data mentahnya.
Kemudian kita copy yang hanya nilainya aja, kita copy, kita pindahkan ke SPSS di data view, paste. Oke. Setelah ini kita lihat di variable view-nya var1 itu kita klik, kalau di MacBook Command F, Ctrl+F, kita klik yang file-nya itu kita ganti dengan var00, terus replace with soal, kemudian replace all, dan itu udah otomatis semuanya ke ganti namanya, berarti nggak usah satu-satu gantinya. Terus yang paling terakhir, karena yaitu S-nya cuma sampai 20, berarti yang terakhir jumlah, berarti kita ganti yang soal 21 itu kita ganti dengan jumlah, namanya kita ganti dengan jumlah. Kemudian desimalnya kita ganti menjadi 0 semua, dikarenakan di data kita itu tidak ada desimal, jadi kita ganti 0 semua dari soal 1 sampai terakhir di baris jumlah. Oke, selesai ke desimal, udah diganti dengan 0 semua, kita ke measure, kita ganti menjadi scale semua dari baris ke 1 sampai ke baris 21. Oke, setelah semuanya diganti, kita ke analyze, terus kita pilih yang correlate, terus kita pilih yang bivariate, kemudian kita masukin semuanya dari soal 1 sampai ke jumlah ke variable, kita pindahkan semuanya. Oke, setelah dipindahkan semua, kita klik OK, dan di sini langsung muncul data untuk correlation yang tadi. Oke, di sini berarti kita untuk uji validitasnya, hasil pada kolom jumlah jika nilai SIG itu kurang dari 0,05 menyatakan butir soal tersebut valid. Contoh untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 ini kan nilai SIG-nya itu 0,048, yang dimana nilai tersebut itu kurang dari 0,05, maka nomor soal 1 dinyatakan valid. Oke, kita lanjut ke uji reliabilitas analisis butir soal dengan menggunakan SPSS. Kemudian kita klik analyze, kemudian terus kita klik scale di reliability analysis, dan untuk soal nomor 1 sampai yang terakhir itu kita masukkan ke kolom items. Oke, setelah dimasukin semua, kita klik statistik, kemudian kita cek di descriptive for. Yang di descriptive for itu kita checklist semua item, scale if item delete, kemudian modelnya alpha, kita klik OK, dan oke, di sini sudah terlihat. Kita lihat di reliability statistik, Cambridge alpanya itu 654 dan end of itemnya itu ada 21, yang berarti di sini untuk tingkat reliabilitas 0,6 sampai 0,799 itu kategorinya tinggi, berarti nilai Cambridge alpha pada tabel reliability statistik diperoleh nilai 0,654, maka dapat disimpulkan tes ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Oke, kita lanjut untuk melihat tingkat kesukaran. Kita klik lagi analyze, kita ke descriptive statistik, kemudian kita klik yang frequencies. Nah, di sini untuk kolom variabel kita isi dengan soal 1 sampai dengan soal 20. Kita isi dengan soal 1 sampai soal 20. Nah, setelah itu kita klik statistik, kemudian kita checklist yang mean. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK. Dan di sini keluar ya untuk statistik berdasarkan mean yang diperoleh. Maka untuk soal nomor 2, kemudian nomor 8, kemudian nomor 16, kemudian nomor
Nomor 10 itu memiliki tingkat kesukaran soalnya memiliki tingkat kesukaran soalnya adalah mudah karena dia itu nilainya 0,71 sampai 1, di mana nilai itu memiliki kategori mudah. Oke, selesai sudah pengolahan data menggunakan SPSS dari uji normalitas homogenitas, 2 sampel saling bebas, uji sampel saling berpasangan, dan validitas reliabilitas. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Saya di sini juga masih belajar dan kita juga sama-sama belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cudus.